Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Dwi Anugrah dari Teknik Mesin C Bukit Palembang 2020 NIM 0305 138 2025 119. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila yang bertema tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 2. Secara umum Pancasila mengandung nilai-nilai normatif yang dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma berfungsi sebagai arah dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan nasional. Kebijakan tersebut meliputi semua bidang, baik itu kebijakan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 1. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial dan budaya. 2. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. 4. Pancasila sebagai pengembangan HANKAM. 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila paradigma pembangunan iptek. Paradigma mempunyai pengertian kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Konsep yang harus diperhatikan dalam kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Pancasila sebagai moral pembangunan. Prinsip pembangunan nasional. 1. Hormat terhadap keyakinan religius setiap orang. 2. Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek manusia seutuhnya. 3. Kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme. 4. Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional. 5. Keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ipolexos Budhankam. Ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan zaman dan perubahan zaman. Untuk itu kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 2. Wawasan kebangsaan, nasionalisme. Pengembangan politik. Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka perlu dikembangkan 1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. 2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 3. Pendidikan politik kepada masyarakat. 4. Pemilu yang lebih berkualitas. Pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kredibel yaitu di mana masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila melalui cara 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia. 2. Diperlakukan secara manusiawi. 3. Mengalami solidaritas. 4. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. 5. Kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Pengembangan ekonomi. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia terdiri atas beberapa kriteria kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, yaitu 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Menggunakan iptek untuk mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari. 3. Memiliki etos profesional. Pengembangan HANKAM. Pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita, bahasa, dan terjabar sebagai berikut. 1. Nilai-nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara. 2. Nilai-nilai yang menyangkut sistem struktur kehidupan bermasyarakat. 3. Nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat. Bentuk pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan atau pengamalan Pancasila dibedakan dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu
Pelaksanaan objektif, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. 2. Pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan penduduk dengan cara mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Yaitu berupa pelaksanaan Pancasila dalam wujud tingkah laku, tindak tanduk, ataupun perbuatan-perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sanksi hukum. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup dalam hidup sehari-hari, di mana dalam sikap hidup dituntut oleh kelima sila dari Pancasila. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.